Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Aurela Tania, dan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yaitu Aini Azahra, Farisa Putri Prasanti, Cindy Aurela Tania, Mesya Ababil, dan Muhammad Iqbal Kurnia Aji. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang definisi Turing mesin. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini dirancang untuk memformalkan konsep algoritma dan komputasi sebagai alat teoretis. Mesin Turing tidak hanya membantu memahami batas-batas dari apa yang dapat dihitung oleh sebuah mesin, tapi juga menjadi fondasi bagi ilmu komputer modern. Mesin Turing juga model komputasi abstrak yang menggambarkan mesin yang dapat memanipulasi simbol pada pita sesuai dengan tabel aturan. Mesin ini memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu menentukan sejauh mana komputasi bilangan real dapat dilakukan. Yang kedua yaitu menyelidiki batas-batas komputasi. Yang ketiga yaitu membuktikan bahwa tidak ada cara umum untuk memecahkan masalah yang dikenal sebagai Einstein-Dunge problem. Dan yang terakhir yaitu membantu para ilmuwan komputer memahami batas-batas komputasi mekanis. Selanjutnya yaitu sejarah Turing mesin. Jauh sebelum lahirnya program komputer, Alan Turing yang pada tahun 1936 telah mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang efektif. Model ini disebut mesin Turing. Mesin Turing dapat diadaptasi untuk mensimulasikan logika dari setiap algoritma. Oleh karena itu, cara kerja mesin Turing adalah ekivalen dengan cara kerja komputer sekarang ini, dan mesin Turing juga ekivalen dengan problema komputasi matematika. Mesin Turing tidak ditujukan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Mesin Turing membantu para ilmuwan komputer memahami batas-batas komputasi mekanis. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping tak terhingga. Baik, selanjutnya ada penerapan Turing mesin. Mesin Turing meskipun awalnya bersifat teoritis telah memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Slide ini menjelaskan beberapa penerapan penting dari mesin Turing antara lain yang pertama ada fondasi ilmu komputer teoritis atau analisis komputabilitas. Mesin Turing digunakan untuk memahami batas kemampuan komputasi, yaitu apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh mesin. Selanjutnya ada simulasi algoritma. Mesin Turing digunakan dalam analisis berbagai algoritma seperti sorting dan searching. Selanjutnya ada desain bahasa dan pemrograman. Mesin Turing menjadi dasar dalam pengembangan compiler dan interpreter. Selanjutnya ada pengembangan komputer modern, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, ada kriptografi, simulasi biologi dan sistem fisik, dan yang terakhir ada pendidikan. Selanjutnya adalah pergerakan Turing mesin. Slide ini menjelaskan cara kerja mesin Turing dalam suatu pergerakan atau operasi. Mesin Turing terdiri dari state yang dikontrol oleh finite control dan tab yang di-scan. Dalam suatu langkah operasi, mesin Turing dapat melakukan 3 hal berikut. Yang pertama ada merubah state atau keadaan mesin. Mesin akan berpindah ke state berikutnya yang dapat berbeda atau sama dengan keadaan saat ini, tergantung aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada menulis simbol pada tab. Mesin dapat mengganti simbol di sel yang sedang di-scan dengan simbol baru. Secara opsional, simbol yang ditulis bisa sama dengan simbol yang sudah ada. Dan yang terakhir ada memindahkan tab head, yaitu mesin dapat menggerakkan kepala pembacaan atau tab head ke kiri atau ke kanan untuk membaca atau menulis simbol berikutnya di tab. Fungsi ini memungkinkan mesin Turing untuk mensimulasikan operasi komputasi yang kompleks. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Aini Azara akan menjelaskan tentang modal Turing mesin. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau final control. Yang kedua, pita masukan dengan sifat, yaitu terbagi menjadi 3. Panjangnya tidak berhingga atau ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. 2. Dapat dibaca maupun ditulis.
3. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank, sama dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, atau dinyatakan sebagai A1, A2, dan A seterusnya. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Di bawah ini adalah gambarannya. Lalu selanjutnya, aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis dan status dari final control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Pertama, berubah status. 2. Menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. 3. Menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Lalu selanjutnya, definisi formal Turing mesin. Sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi simbol S sebagai berikut. M sama dengan dalam kurung Q, sigma, gamma, delta, Q0, blank, dan final state. Q yaitu himpunan state, gamma yaitu simbol-simbol yang muncul di pita, termasuk sigma. Blank melambangkan simbol blank, elemen gamma. Sigma yaitu himpunan simbol input. Delta yaitu fungsi transisi yang memetakan Q dikali gamma, yaitu Q dikali gamma dalam kurung L, R. Lalu S yaitu state awal, F yaitu himpunan status akhir. L dan R menyatakan gerakan head ke kiri atau ke kanan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Putri Prasanti dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Turing Machine. Di sini terdapat satu buah pita, yaitu dengan string 000111 blank. Jadi, cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Nah, headnya di sini. 0 ini nantinya akan kita ubah menjadi simbol X. Seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Head yang awalnya di sini kita gerakkan ke kanan hingga kita menjumpai simbol 1 paling kiri. Setelah itu, kita ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Selanjutnya, gerakkan lagi head ke kiri untuk menjumpai simbol X. Jika sudah dijumpai simbol X, maka kita geser head tadi yang di X ini ke kanan hingga kita menjumpai 0 paling kiri. Setelah kita menjumpai 0 paling kiri ini, kita kembali lagi ke langkah 1, yaitu mengganti simbol 0 yang ini dengan simbol X. Selanjutnya, gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Nah, yang awalnya headnya di sini, kita gerakkan ke kanan hingga kita menjumpai simbol 1 paling kiri. Setelah itu, kita ganti simbol 1 ini menjadi Y. Seperti ini. Langkah selanjutnya, gerakkan lagi head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Maka kita gerakkan simbol head-nya ke kiri hingga kita menjumpai simbol X di sini. Lanjut, kita geser head-nya ke kanan hingga kita menjumpai simbol 0 paling kiri. Maka simbol 0 ini akan kita ubah menjadi simbol X. Selanjutnya, gerakkan head ke kanan hingga kita menjumpai simbol 1. Nah, head-nya nanti akan berada di sini. Selanjutnya, simbol 1 ini akan kita ubah juga menjadi simbol Y.
Nah, jika sudah, maka nanti head ini akan kita geser ke kiri hingga kita menjumpai simbol X. Seperti ini. Jika sudah, kita cek ke kanan. Apakah di kanan ini ada simbol 0? Jika tidak, maka head akan terus berjalan ke kanan hingga dia menjumpai blank. Maka kesimpulannya, string 00111 dikenali oleh mesin M. Perlu diingat bahwa jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Lanjut, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti looping. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membaca kesimpulan dari materi yang telah dibaca oleh teman-teman saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Kurnia Haji, NPM 235510728. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang menjadi dasar pengembangan ilmu komputer modern. Diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936, mesin ini digunakan untuk mempelajari konsep algoritma, komputabilitas, dan batas kemampuan komputasi mekanis. Mesin Turing memiliki karakteristik utama berupa pita tak hingga yang dapat dibaca dan ditulis, head yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan, serta kontrol berhingga untuk mengatur transisi antar status. Dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, mesin Turing dapat menjalankan algoritma hingga mencapai status akhir atau berhenti. Manfaat dan penerapan mesin Turing meliputi: yang pertama ada analisis teori komputabilitas, yang kedua ada simulasi logika algoritma seperti sorting dan searching, yang ketiga ada dasar desain, bahasa pemrograman dan compiler, yang keempat ada pengembangan komputer modern dan sistem operasi, yang kelima ada penerapan dan kecerdasan buatan, kriptografi, dan simulasi ilmiah. Mesin Turing juga memberikan pemahaman tentang batas komputasi, menunjukkan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma. Model ini sangat berguna dalam memahami dan mendesain sistem komputasi yang lebih kompleks, meskipun secara praktis mesin Turing hanya bersifat teoritis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.